Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase ketiga dari mata kuliah perancangan dan analisis algoritma, yaitu tentang strategi penyelesaian divide and conquer. Jadi, pada fase ketiga ini membahas tentang divide and conquer pada program yang diterapkan pada program. Kita mengenal dulu divide and conquer adalah sebuah strategi pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan masalah yang kompleks, lalu menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Jadi strategi ini dapat diterapkan dalam konteks pencarian jalur dalam peta untuk menemukan droid hijau. Jadi tujuan dari strategi ini untuk membuat droid merah mencari semua jalur yang mungkin untuk menemukan si droid hijau. Untuk menerapkan strategi divide and conquer, kita dapat menggunakan pendekatan rekursif. Nah, adapun ketika kita melakukan codingan grafis, penerapan divide and conquer, adapun strategi yang diterapkan. Yang pertama, kita akan mendefinisikan fungsi rekursif untuk mencari jalur. Misalnya, kita dapat membuat fungsi X dan fungsi Y. Soalnya kita akan melakukan pengecekan kondisi berhenti atau kasus dasar. Dan jika droid merah ini telah mencapai posisi target, maka dia akan dikembalikan ke jalur yang ditemukan. Namun jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, evaluasi ini atau bisa kita sebut terdapat 4 kemungkinan langkah. Ada langkah atas, bawah, kiri, maupun kanan. Maka dari itu, dia akan memeriksa apakah langkah tersebut valid dan tidak menyebabkan droid merah bergerak ke posisi tembok. Kita inisialisasikan sebagai satu adalah tembok dalam sebuah matriks labirin. Dan jika langkah tersebut valid, simpan posisi saat ini dalam jalur sementara. Lalu kita tandai saat ini sebagai tembok yang kita beri nilai 1 untuk menghindari pergerakan mundur dan lanjutkan pencarian dengan pemanggilan rekursif ke fungsi yang baru, ke posisi yang baru. Setelah kembali dari pemanggilan rekursif, jika jalur ditemukan, kembalikan jalur tersebut. Nah, jika jalur tidak ditemukan dari posisi saat ini, hapus posisi saat ini dari jalur sementara dan kembalikan. Ada bagian utama dari program. Setelah inisialisasi droid merah, panggil fungsi untuk mencari jalur dari posisi droid merah saat ini ke posisi droid hijau. Nah, jika jalur ditemukan, ubah arah droid merah secara acak setiap kali mencapai persimpangan dalam jalur yang ditemukan. Adapun labirin yang dibuat, di sini saya menggunakan matriks di mana saya menginisialisasikan bahwa 1 itu menandakan dinding labirin, dan 0 itu menandakan jalur yang boleh dilewati atau jalan. Adapun di sini adalah penerapan divide and conquer dalam codingan untuk mencari jalur. Di sini kita ketahui tadi bahwasannya divide and conquer ini akan memanggil yang namanya fungsi rekursif. Di sini terdapat fungsi rekursif dalam program divide and conquer tersebut, di mana terdapat fungsi find path atau yang di dalamnya terdapat X, Y, target Y, dan path. Nah, jadi fungsi ini untuk menerima 5 parameter. X dan Y adalah koordinat saat ini, di mana target tujuannya itu terdapat di target X dan si target Y dalam labirin. Jadi fungsi akan mengembalikan jalur yang ditemukan jika mencapai tujuan atau non jika tidak ada jalur yang ditemukan. Adapun soalnya itu akan dilakukan yang namanya pengecekan koordinat tujuan. Jadi pada blok find path itu akan melakukan pengecekan apakah koordinat saat ini X dan Y sudah sama dengan koordinat tujuan, di mana koordinat tujuan tadi adalah target X dan target Y.
Nah, jika koordinat saat ini sudah sama dengan koordinat tujuan, maka fungsi akan mengembalikan jalur yang telah dilalui atau si jalur path. Ini menandakan bahwa si jalur telah ditemukan. Adapun pengecekan lain labirin, jadi pada blok kedua tadi bahwa fungsi find path itu melakukan pengecekan apakah sel dalam labirin tersebut terdapat koordinat X, Y, adalah tembok. Dalam kasus ini, tembok tadi bahwasanya tembok itu bernilai 1. Bahwa tembok itu bernilai 1 nih. Nah, selanjutnya, jika sel tersebut adalah tembok, maka fungsi akan mengembalikan si non. Nah, jika fungsi tersebut tembok, maka dia akan kembalikan si non. Nah, ini menandakan bahwa jalur tidak dapat melalui sel tersebut. Jadi, si dot merah ini tidak dapat melalui jalur di mana terdapat tembok yang diinisialisasikan dengan if match YX sama dengan 1, maka dia akan kembalikan ke non. Jadi, si dot merah ini hanya bisa melewati jalur atau jalan yang boleh dilewati dengan nilai 0. Analisa program. Jadi jalur ditemukan menggunakan fungsi findPath dengan memasukkan posisi awal dan tujuan droid, serta jalur awal yang kosong hasilnya disimpan dalam variabel path. Jadi pada penerapan divide and conquer dalam mencari jalur, adapun di sini terdapat fungsi for, di mana pada fungsi for ini itu akan menentukan iterasi melalui arah-arah yang mungkin akan dilalui. Jadi pada blok kelima terdapat perulangan for yang memeriksa setiap arah dalam daftar direction. Dalam arah di data direction, lalu dalam setiap iterasi akan dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah pergerakan ke arah tersebut memungkinkan. Jika memungkinkan, fungsi findPath akan dipanggil secara rekursif untuk melanjutkan pencarian jalur dari koordinat yang baru. Nah, jika pencarian jalur berhasil, maka dia akan mengembalikan jalur yang valid. Maka jalur tersebut akan langsung diteruskan hingga mencapai akhir. Jika pencarian jalur tidak berhasil, maka perulangan akan melanjutkan ke arah berikutnya. Maksudnya, ketika jalur ini dipanggil, bahwasan jalur ini tidak bisa dilewati atau tidak terdapat target, maka dia akan mencari ke jalur yang di bawah ini. Kemungkinan jalur bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Jadi ini adalah 4 jalur yang kemungkinan akan dilewati si droid. Adapun penerapan divide and conquer dalam mencari jalur ke posisi droid merah ke posisi droid hijau. Mana bahwasan ini terdapat looping while arah gerakan droid merah diperbarui berdasarkan setiap langkah dari jalur. Nah, dalam setiap iterasi diperiksa apakah langkah saat ini lebih ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas dari langkah berikutnya dalam jalur. Dan arah gerakan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang akan dihadapi. Di sini terdapat tadi bahwasanya labirin itu yang saya inisialisasi sebagai 0 dan 1, di mana 1 ini adalah labirin atau tembok-temboknya yang berwarna hitam, dan yang warna putih ini adalah yang bernilai 0 atau jalur yang bisa dilewati dari si droid. Si droid merah melakukan pengecekan untuk mencari si droid hijau. Dia akan menelusuri setiap jalur untuk menemukan si droid hijau. Dan kita ketahui bahwa droid hijau ini akan menghindari si droid merah dengan ketentuan-ketentuan. Di droid merah menemukan droid hijau, maka dia akan mengejar, dan jika tertangkap, maka program akan berakhir atau game akan berakhir.
Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.